Saat kau duduk di pinggir jalan, menyantap semangkuk bakso yang hangat, pernahkah terlintas, dari mana rasa sedap itu berasal? Apakah dari bumbu rahasia? Ataukah dari sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa? Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada seorang penjual bakso yang selalu ramai pembeli. Gerobaknya tak pernah sepi. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kelezatan baksonya bukan berasal dari daging sapi biasa, melainkan dari perjanjian kotor yang tak bisa dibatalkan. Namanya Pak Wirya. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok ramah, dermawan, dan murah senyum. Tapi malam hari, ia berubah. Di balik balutan celemeknya yang lusuh, terselip selembar kain kuning dengan huruf-huruf aneh yang tak bisa terbaca oleh manusia biasa. Jimat warisan kakek buyutnya, katanya. "Jangan pernah membuka kain ini, Nak," kata Pak Wirya suatu malam pada putrinya yang masih duduk di bangku SMP. "Karena kalau jimat ini terbuka, daging yang sudah kukorbankan akan menuntut kembali wujudnya." Putrinya hanya mengangguk. Tapi bagaimana bila kecurigaan tumbuh? Dan bagaimana bila rasa penasaran menuntun pada rahasia kelam? Apakah semangkuk bakso benar-benar layak dipertaruhkan dengan darah? Inilah kisah nyata yang tersembunyi di balik gerobak sederhana. Kisah tentang perjanjian, pengorbanan, dan kutukan yang tak bisa dihentikan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Udara sore itu terasa lembab, langit mendung menggelayut seperti enggan melepaskan gerimis yang tertahan. Di ujung jalan kampung, dekat pos ronda yang catnya mulai mengelupas, gerobak bakso sederhana dengan cat biru kusam tampak berdiri angkuh. Asap mengepul dari panci besar yang terus-menerus bergolak, menyebarkan aroma sedap ke seluruh penjuru desa. Anak-anak datang berlarian, menggenggam uang logam di tangan mereka. Ibu-ibu menggendong balita sambil menunjuk mangkuk. Bahkan bapak-bapak yang baru pulang dari sawah menyempatkan diri duduk di bangku kayu panjang yang setengah lapuk. "Bakso Pak Wirya memang beda ya, Bu, dagingnya kerasa banget," kata seorang ibu muda sambil menyuapi anaknya yang lahap. "Ngono kui. Makanya gak pernah sepi. Tapi aneh juga sih, daging segitu banyak, padahal dia dagang sendirian loh," balas ibu lain sambil menatap heran. Pak Wirya hanya tertawa kecil, menyendokkan kuah kental yang mengkilat, menambahkan bakso bulat besar ke mangkuk yang baru. "Yang penting halal, Bu, asal kenyang dan bahagia," ucapnya sambil menyeringai, tapi matanya tak ikut tersenyum. Gerobak itu tak berubah sejak 15 tahun lalu. Sama, bahkan lebih tua dari sepeda motor warga. Tapi ada satu yang tidak diketahui orang. Di sisi dalam gerobak itu, tergantung sebuah kantong kain kuning kusam, diikat 3 simpul dengan benang merah. Jimat. Tidak pernah dilepas, bahkan ketika gerobaknya dibersihkan. Setiap malam setelah dagang selesai, Pak Wirya duduk sendiri di samping gerobaknya, membakar dupa, dan menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris tak terdengar. Suaranya bergetar, tubuhnya berkeringat dingin meski malam itu angin berhembus lembut. "Nyai, sedekahku malam ini sudah cukup, kan?" bisiknya pelan pada jimat itu, seolah berbicara pada entitas yang tak kasat mata. Tak ada jawaban. Tapi panci besar itu bergolak seolah menyambut. Ia tersenyum miring, dan menutup matanya. Tak ada yang tahu, setiap kelezatan yang dirasakan pembeli, harus dibayar dengan jiwa lain di malam sebelumnya. Itulah sebabnya gerobak itu, tak pernah sepi. Malam itu, hujan mengguyur kampung dengan deras seperti menghapus debu yang menempel di setiap sudut rumah warga. Di dalam rumah berdinding kayu milik Pak Wirya,
lampu minyak menyala redup, menimbulkan bayangan yang bergoyang-goyang di dinding seperti arwah yang menari. Pak Wirya duduk bersila di tengah ruangan, di hadapannya ada mangkuk berisi bunga 7 rupa, selembar kain kuning, dan segelas air putih yang memantulkan kilatan petir dari luar jendela. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena malam ini, ia harus membuka kembali jimat yang selama ini hanya ia simpan di saku kanan celana dagangnya. Kain itu terlihat biasa, hanya secarik beludru kusam yang sudah pudar warnanya. Tapi di dalamnya, tersimpan tulisan dengan huruf-huruf yang seolah hidup. Huruf Jawa kuno dengan aksara yang tampak seakan mengalir seperti darah. Tak bisa dibaca oleh orang biasa. Hanya orang-orang yang pernah menyerahkan dirinya, yang tahu artinya. Jimat ini diwariskan oleh mbahku, setelah bapakku mati mendadak. Katanya, ini bukan sekadar penglaris, tapi penjaga. Penjaga kesepakatan yang sudah dibuat oleh darah keluargaku sendiri, gumam Pak Wirya, suaranya lirih namun syarat penyesalan. Tiba-tiba, suara pintu kayu berderit membuatnya menoleh. Putrinya, Sari, berdiri di ambang pintu, mengenakan daster bergambar bunga matahari. Matanya menatap jimat di lantai, penuh rasa ingin tahu. "Ayah, itu apa?" tanyanya lirih. Pak Wirya buru-buru menutup jimat itu dan menyimpannya kembali ke dalam saku. "Jangan pernah tanya soal itu, Sari. Bahkan melihatnya saja bisa membawa celaka." "Tapi kenapa ayah selalu bisik-bisik ke jimat itu tiap malam?" tanya Sari, masih tak puas. Pak Wirya tak menjawab. Ia hanya berdiri, memeluk anaknya dengan erat, seolah pelukan itu adalah permintaan maaf. Tapi yang Sari tak tahu, malam itu, jimat tersebut mulai terasa panas di kantong ayahnya. Seperti memperingatkan bahwa rahasia mereka hampir terbongkar. Dan ketika jimat mulai menunjukkan reaksinya, tak ada jalan untuk kembali. Sebab jimat itu bukan sekadar benda, ia hidup. Dan ia lapar. Langit malam pekat tanpa bintang. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Semuanya terasa hening, seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di tengah pekarangan belakang rumah Pak Wirya malam itu. Di bawah pohon kelapa yang sudah tua dan bengkok, sebuah lingkaran tanah dibentuk dari abu dupa, kembang setaman, dan darah ayam jantan hitam. Di tengah lingkaran itu, jimat kuning yang selama ini hanya disimpan di saku kanan, kini terbuka, membentuk pola-pola menyerupai mata, mata yang memandang, menuntut, dan lapar. Pak Wirya menahan napas. Keringat membasahi tubuhnya meskipun malam begitu dingin. Tangannya gemetar saat mengangkat segenggam daging sapi mentah, dibungkus daun pisang, dan diletakkan tepat di tengah lingkaran. "Ini persembahanku malam ini, semoga cukup," bisiknya. Tiba-tiba, api lilin di sekeliling lingkaran berkedip-kedip hebat meski tak ada angin. Aroma amis memenuhi udara, bercampur dengan bau dupa yang kian menyengat. Bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Tak berbentuk, tapi terasa hadir. Suara langkah kaki terdengar, tidak satu, tapi seperti banyak. Ratusan. Seperti suara daging basah dipijak oleh telapak kaki yang tak terlihat. Dari dalam jimat yang terbuka, muncul seberkas cahaya merah redup, melayang seperti asap, membentuk wajah samar perempuan tua. Wajah itu hanya muncul sekejap, tapi cukup untuk membuat tubuh Pak Wirya nyaris ambruk karena ketakutan. Perjanjian diterima, suara serak perempuan itu menggema dari dalam pikirannya, bukan melalui telinga. "Tapi kau tahu aturannya, kan? Satu mangkuk, satu nyawa, satu rasa, satu jiwa." Seketika, daging di atas tanah bergetar, berubah warna, lalu perlahan lenyap.
diserap ke dalam tanah. Esok paginya, panci bakso Pak Wirya lebih penuh dari biasanya. Dagingnya lebih empuk, kuahnya lebih harum, baksonya lebih kenyal. Dan seperti dijanjikan, pembeli pun mengular, bahkan sebelum gerobaknya dibuka. Tak seorang pun tahu bahwa mereka menyantap rasa dari dunia lain. Daging yang tak berasal dari pasar. Daging yang malam sebelumnya telah diberkati oleh kegelapan. Dan di setiap gigitan, ada sesuatu yang ikut menempel, arwah, kesedihan, dan jejak penderitaan dari yang dikorbankan. Pagi yang biasanya riuh dengan suara ayam dan ibu-ibu menyapu halaman kini berubah hening. Tapi satu tempat di desa itu tetap ramai, gerobak biru Pak Wirya. Bahkan sebelum matahari muncul sepenuhnya, antrean sudah membeludak. Anak-anak sekolah rela datang lebih pagi. Lelaki dewasa meninggalkan ladang lebih awal. Bahkan para ibu rumah tangga membatalkan masakan sarapan hanya untuk satu mangkuk bakso. "Pak, tambah satu lagi ya, tadi masih belum puas," pinta seorang lelaki dengan napas terengah. "Ini yang ketiga, Mas," jawab Pak Wirya dengan senyum yang dipaksakan. Lelaki itu tertawa kecil. "Yang penting kenyang, Pak. Saya nggak bisa berhenti mikirin rasa bakso ini." Dan memang, ada yang berbeda dengan mereka. Mata mereka cekung, tatapan kosong. Tapi mulut tak henti mengunyah. Bahkan ketika gerobak sudah tutup, beberapa dari mereka masih duduk, menatap kosong ke arah panci kosong, berharap bisa menjilat sisa kuah yang tertinggal. Pak Wirya mulai gelisah. Malam harinya, ia duduk lagi di samping gerobak, memandangi jimat yang digantung di sisi dalam. Kainnya kini sedikit lebih kusam, tapi tetap berdenyut, seperti nadi. "Hidup. Aku tidak meminta sebanyak ini, Nyai," bisik Pak Wirya, suaranya bergetar. Kenapa mereka jadi seperti kesurupan? Rasa itu terlalu kuat. Tak ada jawaban, hanya gemerisik daun di atas pohon kelapa, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Di rumahnya, Sari mulai memperhatikan keanehan yang sama. Teman-teman sekolahnya yang biasanya ceria, kini lebih pendiam. Dan hampir semuanya membawa bekal, bakso dari gerobak ayahnya. Bahkan ada yang mulai mengigau di kelas. "Ayah, kamu pakai apa di bakso itu?" tanya Sari malam itu dengan raut takut. Pak Wirya menatap anaknya dalam-dalam. Ia ingin menjawab, ingin jujur, ingin menjerit bahwa semuanya sudah terlanjur. Tapi yang keluar hanyalah bumbu warisan, Nak. Rahasia keluarga. Tapi Sari tahu, ini bukan sekadar bumbu. Rasa bakso itu bukan lagi tentang lidah, tapi tentang kendali. Mereka semua sedang dikendalikan oleh rasa. Dan jika semua orang mulai tergila-gila, maka siapa yang benar-benar masih bisa membedakan mana daging, mana korban? Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti berhembus, cicak tak bersuara, dan lampu minyak di rumah Pak Wirya tampak berkedip aneh, seakan ketakutan. Di sudut dapur, Sari duduk termenung. Matanya terus mengarah ke celemek ayahnya yang tergantung di dinding. Di balik celemek itu, ada kantong kecil berisi jimat, yang selama ini selalu dibawa ayahnya kemanapun pergi. Sari sudah tak tahan. Ada rasa cemas, curiga, dan takut yang tak bisa ia bendung. Ia ingat, setiap malam ayahnya berbisik sendiri, memandangi jimat itu sambil menggigil. Ia ingat aroma dupa dan suara-suara tak wajar yang keluar dari kamar ayahnya. Dan yang paling membuatnya resah, teman-temannya yang mulai bicara sendiri, yang matanya seperti kosong, setelah makan bakso itu. Diam-diam, ia berdiri dan melangkah pelan.
Napasnya ditahan. Ia tahu ayahnya sudah tertidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Dengan tangan gemetar, ia menggapai celemek itu, meraba kantong dalamnya, dan, ya, jimat itu ada di sana kain kuning. Kecil, tapi saat disentuh, seperti memegang kulit manusia. Hangat, dan seolah berdenyut. Sari menahan mual. Bismillah, bisiknya pelan, lalu membuka lipatan kain itu. Dalam sekejap, udara di sekelilingnya berubah dingin. Sangat dingin. Lampu minyak padam sendiri. Dinding-dinding rumah mengeluarkan suara seperti berderak, seperti ada yang sedang merayap di balik papan kayu. Dan dari jimat yang terbuka, keluar bau amis menyengat. Lalu muncul suara. Seperti napas berat yang sangat dekat. Di hadapan Sari, muncul seberkas kabut yang membentuk wajah perempuan tua penuh luka, dengan mata merah membara dan mulut menganga tanpa gigi. "Kau bukan yang seharusnya membuka ini," desi suara itu, bergema langsung di dalam kepala Sari. Sari menjerit. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba ia melihat gambaran cepat, penglihatan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Mayat-mayat tergantung, gerobak berlumur darah, ayahnya bersujud di atas daging yang menggelepar, dan wajah-wajah para pembeli yang berubah menjadi makhluk-makhluk kelaparan. Jimat itu akhirnya terjatuh dari tangannya. Tapi yang sudah dibuka, tak bisa dikembalikan begitu saja. Karena Sari tak hanya membuka kain itu. Ia membuka mata yang selama ini tertutup. Dan sejak malam itu, jimat tak lagi hanya mengikuti Pak Wirya. Ia juga mulai mengikuti Sari. Langit malam menghitam kelam seperti tinta tumpah di atas langit-langit desa. Hujan turun rintik-rintik, memantul di genteng rumah Pak Wirya, menciptakan irama pelan yang justru terasa mencekam. Di dalam rumah, Sari tidak bisa tidur. Matanya membelalak menatap langit-langit kamar, telinganya terus menangkap suara aneh dari dapur, seperti langkah kaki yang diseret. Lambat. Berat. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari saat suara itu semakin jelas. Seolah-olah, ada seseorang yang berdiri di lorong depan kamarnya. Sari bangkit perlahan, membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Ruangan itu kosong. Tapi hawa dinginnya menyengat tulang. Lalu dia melihatnya. Sosok tinggi, kurus, tubuhnya seperti kulit yang dibungkus tulang. Wajahnya hancur separuh, seperti dagingnya pernah dikuliti lalu dilempar begitu saja. Matanya hanya satu, menatap Sari dengan dalam, penuh dendam dan luka yang tak tersampaikan. "Ayah?" Suara Sari tercekat. Makhluk itu tidak menjawab. Tapi dari tubuhnya, menguap bau busuk, seperti bau daging busuk dicampur besi karatan. Ia menunjuk ke arah dapur. Pelan. Lalu ke arah dadanya sendiri, yang bolong. Tiba-tiba Sari melihat kilasan, sebuah penglihatan seperti mimpi, tapi terasa sangat nyata. Ia melihat ayahnya tengah memotong daging di tengah malam, tubuh tergolek tak bernyawa di depannya. Daging itu kemudian dicincang, dimasukkan ke dalam ember hitam, lalu disiram air rebusan jimat. Korban pertama. Namun ternyata, tubuh korban itu tidak utuh. Jiwanya belum tenang. Ia kembali, menagih bagian yang belum dikembalikan. Sari terjatuh. Ia menjerit. Tapi saat ayahnya masuk ke kamar, makhluk itu sudah lenyap. "Ada apa, Sari?" tanya Pak Wirya, panik. Sari menatap ayahnya sambil menangis. "Ayah, dia datang." Yang pertama itu, dia belum selesai. Pak Wirya terpaku. Wajahnya pucat.
Ia tahu benar siapa yang dimaksud. Korban pertamanya. Seorang gelandangan tua yang ia temukan mati di pinggir jalan. Dikiranya tak akan ada yang mencari. Tapi rupanya, meski raganya tak utuh, jiwanya masih menyimpan luka. Dan luka itu sedang menunggu untuk dibalas. Fajar menyingsing tanpa warna. Langit tampak pucat, seperti enggan memberi kehidupan. Di desa yang biasanya gaduh oleh suara ayam dan tangisan anak kecil, pagi itu justru dipenuhi bisikan, kecemasan, dan kehilangan. Warga berkumpul di depan balai desa. Ada yang menatap tanah, ada yang menangis pelan. Ada pula yang sibuk bertanya-tanya, menebak-nebak, kemana perginya 3 orang yang mendadak hilang tanpa jejak. Bu Asih, penjual sembako, Pak Harun, tukang becak, dan Seno, anak SMP yang baru kemarin membeli 2 mangkuk bakso. Pak Lurah, ini udah kejadian ketiga dalam 2 minggu. Jangan-jangan ada penculik di desa kita? Tanya salah satu warga dengan wajah pucat, namun yang lain berbisik halus, aku dengar dari Pak Dul, sebelum hilang mereka semua makan baksonya Pak Wirya, desas-desus mulai tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Tapi tak satu pun berani menuduh langsung. Apalagi, gerobak bakso Pak Wirya masih berdiri di pojok jalan seperti biasa, dan masih saja dipenuhi antrean orang. Herannya, meski ketakutan, warga tetap datang. Menyendok kuah, menggigit bakso, lalu memejamkan mata sejenak. Menikmati rasa yang tak bisa mereka jelaskan. Rasa yang kini menuntut mereka lebih dalam. Di rumah, Pak Wirya duduk menatap panci yang masih mengepul. Tapi bukan rasa puas yang ia rasakan, melainkan rasa bersalah, bercampur takut. Ia tahu jimatnya semakin kuat, tapi juga semakin rakus. Jumlah korban yang diminta terus bertambah. Dan kini, ia mulai tak bisa mengendalikan siapa yang dipilih. Kadang saat ia berdagang, bakso-bakso itu berdenyut di dalam kuah, seperti jantung yang hidup. Kadang wajah-wajah korbannya muncul sekejap dalam uap panas, tersenyum, atau menjerit. Dan di malam-malam sepi, suara mereka memanggil, gilirannya siapa lagi, Wirya? Sari mulai mencatat semua nama-nama pelanggan yang sering datang. Ia memperhatikan pola. Dan ia sadar, semua yang paling sering memuji rasa bakso ayahnya, perlahan menghilang. Satu persatu. Hingga pada suatu malam, Sari bermimpi berdiri di tengah pemakaman. Di sekelilingnya, para pembeli itu berdiri diam, mata mereka hitam legam, dan di tangan masing-masing, mereka menggenggam semangkuk bakso. Sekarang, giliranmu, kata mereka bersamaan. Senja menggantung redup di langit desa. Warna jingganya tak lagi hangat, melainkan suram, seperti peringatan yang tak diucapkan. Di beranda rumah sederhana itu, seorang perempuan paruh baya duduk tenang, mengenakan kerudung lusuh dan senyum lelah. Namanya Bu Rahayu, istri Pak Wirya, ibu dari Sari. Ia tak pernah tahu rahasia suaminya. Ia hanya tahu suaminya bekerja keras, dan bakso jualannya sangat disukai warga. Sore itu, ia duduk memandangi mangkuk bakso yang baru saja dibawakan Pak Wirya. Uapnya mengepul, kuahnya kental, dan baksonya besar-besar, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di wajah Pak Wirya saat menyerahkannya. Tatapannya berat, matanya merah, tangannya gemetar. Seolah ia ingin berkata, "Jangan." Namun ia hanya berbisik lirih, "Makanlah, Yu, aku masak sendiri khusus untukmu." Bu Rahayu tersenyum, "Wah, tumben. Biasanya kamu simpan untuk pelanggan." Pak Wirya tak menjawab. Ia hanya duduk, menunduk, dan menggenggam lututnya erat-erat.
Sari, yang dari balik jendela memperhatikan semuanya, merasakan hawa aneh. Ada yang salah. Sangat salah. Suapan pertama masuk ke mulut Bu Rahayu. Rasanya seperti kenangan, lembut seperti tangan Pak Wirya saat menyentuh pipinya dulu. Gurih seperti tawa Sari waktu kecil. Hangat seperti pelukan di malam-malam susah. Air mata jatuh dari matanya tanpa ia tahu sebabnya. Bukan karena pedas. Bukan karena bahagia. Tapi karena rasa itu membawa kenangan terakhir. Dan di suapan ketiga, tubuhnya kaku. Matanya membelalak. Mangkuk di tangannya bergetar lalu jatuh, menyisakan suara retak yang nyaring. "Ibu!" teriak Sari, berlari menghampiri. Pak Wirya menunduk lebih dalam. Tubuhnya menggigil hebat. "Maafkan aku, Yu. Aku nggak tahu. Kenapa malah kamu?" Jimat di dapur bergetar sendiri, seperti tertawa, seperti menertawakan kesalahan besar yang baru saja terjadi. Karena malam sebelumnya, Pak Wirya lupa menyebut nama tumbal yang harus dijauhkan dari panci. Ia lalai. Ia lelah. Dan Jimat tak pernah menunggu. Sari memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. Ia menjerit, memohon, memanggil nama Tuhan. Tapi semua doa tenggelam dalam aroma kuah yang masih mengepul. Bakso terakhir itu adalah milik ibu. Dan itu tak akan pernah bisa dimaafkan. Fajar tak kunjung datang pagi itu. Langit hanya memunculkan abu kelam, seolah bumi enggan lagi mengizinkan matahari menyinari desa kecil itu. Jalanan yang biasanya diramaikan dengan suara sapu, anak-anak bersepeda, dan aroma sarapan, pagi itu justru dipenuhi kabut. Dingin, diam, dan penuh firasat buruk. Di tengah jalan utama, gerobak biru Pak Wirya masih berdiri. Tapi kali ini, bukan dengan antrean. Melainkan dengan bercak darah yang menetes dari sisi rodanya. Seseorang sudah lebih dulu melihatnya, anak kecil yang hendak membeli sarapan. Ia menjerit. Gerobaknya berdarah. Baksonya berdarah, Pak. Warga berdatangan. Satu persatu, wajah mereka pucat. Di dalam panci, kuah yang biasanya menggoda, kini berubah keruh. Merah. Seperti darah yang telah mendidih. Seseorang memberanikan diri mengangkat satu bakso dengan sendok kayu. Bakso itu pecah, dan di dalamnya, bukan daging, tapi potongan kuku manusia. Jeritan membahana. Teriakan, tangis, dan amarah membaur. Ini mayat. Ini bukan bakso biasa. Pak Wirya yang datang dengan langkah lemas tak sempat menjelaskan. Seseorang melempar batu ke arah gerobaknya. Disusul teriakan, "Tukang daging setan! Kau kasih makan kami daging manusia?" Sari berlari, memeluk tubuh ayahnya yang mulai roboh. "Ayah, semua tahu sekarang." Pak Wirya tak menjawab. Matanya kosong. Bibirnya gemetar. Tapi bukan karena takut pada amarah warga, melainkan pada apa yang ia lihat dari balik gerobaknya. Roh-roh itu, para korban. Mereka berdiri di sana. Tangan-tangan mereka meraih ke arah gerobak, mata mereka kosong, namun penuh dendam. Ada Bu Rahayu, istrinya, menatapnya penuh luka. Ada anak kecil, lelaki tua, bahkan wajah-wajah asing yang tak pernah ia kenali, tapi rupanya ia korbankan. Lalu terdengar suara gemuruh, bukan dari langit, tapi dari dalam tanah. Gerobak itu bergetar, lalu perlahan, retak. Darah menyembur dari bannya, dari kayu gerobaknya,
dari setiap sisi panci, seperti tubuh yang dibedah. Dan dari celah-celah gerobak yang pecah, muncul tangan-tangan menarik Pak Wirya. Warga berlarian, ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Sari hanya bisa menjerit, memanggil ayahnya, hingga semuanya sunyi. Saat kabut menipis, hanya ada Sari yang terduduk di depan gerobak yang kini hancur. Dan di atas jalan yang basah, darah masih menggenang. Malam kembali turun ke desa itu, tapi kali ini tak membawa kedamaian. Rumah-rumah tetap tertutup rapat, tirai jendela tak berani terbuka. Tidak ada anak-anak tertawa, tidak ada ibu-ibu bergosip. Semuanya sepi. Semua mata kini tertuju pada satu rumah, rumah Pak Wirya, atau lebih tepatnya, rumah tempat jimat itu disembunyikan. Di dalam kamar, Sari duduk sendiri. Wajahnya pucat, matanya merah setelah seharian menangis. Di hadapannya tergeletak kain kuning yang menjadi awal dari segalanya. Jimat itu kini tampak lebih tua, lebih suram, tapi tetap hidup. Setiap helai benangnya seperti nadi yang berdetak. Di luar kamar, suara warga mulai berkumpul. Beberapa membawa obor, sebagian membawa ketakutan dan amarah. Jimat itu harus dihancurkan, teriak seseorang. Itu sumber semua petaka. Tapi kalau dihancurkan, apa roh-roh itu gak makin marah? Sahut yang lain. Sari tak menjawab teriakan mereka. Ia hanya menggenggam jimat itu, menatapnya dengan mata basah. Ia tahu, apapun pilihannya malam ini, tidak ada yang akan benar-benar menyelamatkan semua orang. Tapi ia tak mau hidup dalam bayang-bayang dosa ayahnya. Ia ingin ini berakhir. Ia melangkah keluar rumah. Warga terdiam. Semua mata tertuju padanya. Aku akan menghancurkannya, ucapnya pelan namun tegas. Tapi, Sari, seorang tetua mencoba menahan, kau tahu akibatnya? Aku tahu. Tapi aku juga tahu, kalau ini dibiarkan, akan ada lagi yang dikorbankan. Akan ada lagi yang hilang. Sari mengambil obor dari tangan salah satu warga. Lalu ia berjalan menuju lapangan kosong, tempat ayahnya dulu pertama kali membuka jimat itu. Ia menaruh jimat di tanah, lalu menyiramnya dengan minyak. Semua yang terjadi, biarlah berhenti di sini, bisiknya. Lalu, ia menyalakan api. Jimat itu terbakar perlahan. Awalnya tak terjadi apa-apa. Tapi detik berikutnya, angin berhembus kencang, langit bergemuruh, dan jeritan dari jiwa-jiwa yang terikat, menggema dari segala arah. Sari menutup telinganya, menangis, tapi tak bergeming. Ia tetap berdiri, hingga jimat itu benar-benar habis, berubah jadi abu. Dan perlahan, semuanya kembali sunyi. Langit cerah untuk pertama kalinya. Angin kembali lembut. Dan warga, meski masih menyimpan luka, mulai berjalan pulang, pelan-pelan. Sari berdiri sendiri di tengah lapangan. Tangannya kotor, matanya sembab. Tapi hatinya terasa ringan. Kutukan itu sudah selesai. Pesan moral dari cerita ini adalah, keserakahan bisa menyaru dalam bentuk paling sederhana, dalam semangkuk makanan yang nikmat. Tapi apapun yang didapat dari jalan yang salah, pada akhirnya akan diminta kembali. Entah dengan harga, atau dengan nyawa. Jangan sekali-kali menukar kemurnian rezeki dengan kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.